Menghayati kehadiran Tuhan dalam kerja. Ini menjadi tema Bina Iman kita hari ini. Setelah kita menemukan Tuhan di dalam doa, maka kita juga bisa menemukan Tuhan dalam bekerja. Mari mengawali kegiatan Bina Iman hari ini, kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, pada awal penciptaan, Engkau telah bekerja dengan menciptakan alam semesta dan segala isinya. Alam semesta diserahkan kepada kami untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi kehidupan. Hari ini kami mendalami tentang kehadiran-Mu dalam bekerja. Berkatilah kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memperhatikan gambar-gambar berikut. Ada 6 gambar yang menunjukkan bagaimana orang bekerja. Ada yang sebagai pedagang dengan mengangkat galon, ada yang bekerja di proyek, ada yang belajar, siswa sebagai pelajar, dan guru yang mendampingi pelajar. Ada karyawan yang bekerja di depan komputer, mungkin di bagian keuangan. Ada bapak-bapak yang berdagang keliling. Lalu ada ibu yang bekerja mencari kayu atau sebagai petani. Setelah mendalami gambar-gambar ini, ada beberapa pertanyaan yang menggelitik di dalam hati kita. Mengapa orang itu mencari pekerjaan? Kenapa tidak diam aja di rumah tidur? Bagaimana seorang wirausahawan mengabdi Tuhan dalam perusahaannya? Mengapa orang perlu bekerja sama dalam bekerja atau bekerja dalam teamwork? Lalu apa dampak bekerja bagi manusia pada umumnya? Ini pertanyaan-pertanyaan mendasar yang berkaitan dengan pekerjaan. Ya, kalau seorang siswa, tentunya pertanyaan ini berkaitan dengan tugasnya sebagai seorang siswa. Mungkin poin 1 bisa diganti dengan pertanyaan, kenapa saya harus belajar? Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana saya bisa mengabdi Tuhan saat saya sedang belajar ini? Kenapa harus saya bekerja sama dengan teman dalam kelompok diskusi? Lalu apa dampak kerja, belajar bagi seorang pelajar? Itu pertanyaan-pertanyaan yang paralel, yang hampir sama dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera dalam slide ini. Dan pertanyaan itu harus dijawab dengan hati yang tulus, sehingga kita mendapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Dari ajaran iman, makna kerja manusia itu ada 4. 1. Religius, 2. Ekonomis, 3. Sosial, 4. Antropologis. Makna religius, manusia bekerja untuk memuliakan Tuhan. Jadi dengan bekerja kita bisa dekat dengan Tuhan. Kita bisa memuji dan memuliakan Tuhan. Lalu, yang menjadi pertanyaan, pekerjaan seperti apa yang bisa membuat saya dekat dengan Tuhan, dan di dalam kerja itu pula saya memuji dan memuliakan Dia. Lalu yang kedua, ekonomis. Manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Ya, buat beli pakaian, buat beli rumah, buat beli makanan, obat-obatan, dan lain sebagainya. 3. Bekerja itu mempunyai makna sosial.
Manusia bekerja untuk menolong atau membantu sesama. Iya, kita bisa menolong sesama kalau kita memiliki sesuatu. Jika tidak memiliki sesuatu, apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Begitu pula dengan bekerja. Seorang ayah bekerja untuk mencari nafkah, untuk menghidupi seluruh anggota keluarga di dalamnya. Dan tanggung jawab dari seluruh anggota keluarga adalah mengucap terima kasih kepada ayah, bapak yang bekerja itu. Kemudian yang keempat, antropologis. Manusia bekerja untuk mengembangkan diri atau semakin terampil. Di sini bisa dilihat, misalnya seorang pelajar, kita awali dari TK lah atau SD. Awalnya tidak bisa membaca, tetapi dari hari ke hari kita mengulangi membaca per kata. Lalu pada akhirnya sampai sekarang kita terampil untuk membaca. Main game mungkin pada awalnya main HP. Tidak tahu bagaimana caranya, tapi sekarang karena selalu bergaul lalu menjadi pandai, menjadi pintar. Tujuan bekerja manusia. Yang pertama mencari nafkah. 2. Menghidupi keluarga. 3. Lebih mandiri. 4. Menolong sesama. 5. Mengabdi Allah. Urutannya ini harusnya dirubah. Yang nomor 5 menjadi nomor 1, kemudian berurutan berikutnya. Lalu ternyata dalam ajaran kita juga ada hubungan kerja dan doa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Jadi tidak hanya berdoa tanpa bekerja atau bekerja tanpa berdoa, tetapi kedua-duanya harus berjalan sama. Itu kenapa? Yang pertama, doa menjadi daya dorong untuk bekerja tekun, lebih tabah dan tawakal. Jadi dengan berdoa kita menjadi tekun dalam pekerjaan, menjadi lebih tabah kalau mengalami kesulitan saat bekerja, dan kita semakin dekat dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, memurnikan pola kerja, memotivasi dan orientasi kerja. Jadi pola kerja kita dimurnikan. Mungkin tadi kerjanya hanya untuk dapat uang atau hanya untuk menyenangkan bos. Tetapi dengan bekerja, maka dengan berdoa, maka orientasi atau motivasi kerja kita menjadi murni. Lalu yang ketiga, doa menjadikan kerja manusia memiliki aspek religius atau adikodrati. Jadi dengan berdoa sambil bekerja atau bekerja sambil berdoa, kita semakin dekat dengan Allah. Jadi kita bisa suci dengan bekerja sambil berdoa. Orang bilang mengangkat intensi saat bekerja. Jadi ada contoh seorang Santa Teresia kanak-kanak Yesus itu selalu mengangkat hati atau berdoa kalau melakukan suatu kegiatan. Misalnya saat sedang berjalan melihat ada sampah, dia mengambil sampah itu dengan intensi tertentu. Dan ternyata intensi itu, kegiatan itu membuat dia suci. Mungkin contoh ini bisa menjadi contoh juga untuk kita semua. Lalu yang keempat, doa sebagai kesempatan untuk berefleksi tentang pekerjaan yang sudah kita lakukan. Jadi ada kesempatan untuk melihat kembali perjalanan pekerjaan saya seharian ini. Tentunya dalam suasana doa. Nah, di sana akan ditemukan mana kekuatan, hal-hal yang positif yang ada, lalu mana yang negatif. Tentunya hal-hal positif itu disyukuri, sedangkan hal-hal negatif kita rubah supaya pada hari-hari berikutnya kita menjadi sempurna di hadapan Allah. Lalu ajaran gereja berkaitan dengan hubungan kerja dan istirahat. Ora et labora. Jadi ora et labora itu berdoa dan bekerja. Lalu
ternyata kita tidak dituntut harus bekerja terus. Ya, sebagai seorang manusia harus ada jam istirahatnya juga. Kenapa? Kerja membuat seseorang itu bermartabat. Tadi antropologis ya. Dan karena dia bermartabat, maka manusia itu harus beristirahat. Karena itu, bila manusia menjadi mesin produksi atau bekerja tanpa istirahat, maka sama dengan pribadi yang bersangkutan merendahkan dirinya sendiri. Jadi dia bekerja keras, tetapi harus ada istirahat. Di dalam istirahat itu tentunya kita akan menjalin relasi dengan sesama yang dekat dengan kita ataupun dengan Tuhan. Bagaimana dalam kondisi lemah, dalam kondisi capek seseorang bisa berelasi dengan sesamanya. Karena itu kita perlu beristirahat. Marilah kita memperhatikan gambar-gambar berikut. Ada 6 gambar yang menunjukkan bagaimana orang bekerja. Ada yang sebagai pedagang dengan mengangkat galon, ada yang bekerja di proyek, ada yang belajar, siswa sebagai pelajar, dan guru yang mendampingi pelajar. Ada karyawan yang bekerja di depan komputer, mungkin di bagian keuangan. Ada bapak-bapak yang berdagang keliling, lalu ada ibu yang bekerja mencari kayu atau sebagai petani. Setelah mendalami gambar-gambar ini, ada beberapa bacaan kitab suci yang mendukung lainnya. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Kita adalah manusia yang tidak luput dari dosa. Namun sebagai orang Kristen, orang Katolik, kita sadar dan mengerti bahwa Allah sudah mengampuni kita, sehingga ada pertobatan, seperti pada ayat Alkitab tentang bertobat. Sebagai rasa syukur kita tidak bisa lagi melakukan dosa yang sama, tetapi kita seharusnya bekerja keras dan melakukan pekerjaan baik. Artinya, dalam melakukan pekerjaan apapun, pastikan pekerjaan itu adalah pekerjaan yang baik dan menjadikan berkat bagi orang lain. Pastikan pekerjaan yang kita lakukan adalah pekerjaan yang baik, yang membawa berkat, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kedamaian bagi orang lain. 3. Yohanes bab 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tidak hanya Paulus, Tuhan Yesus pun menjadi teladan bagi kita. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa ia bekerja sampai sekarang. Bapaknya di surga pun tetap bekerja. Jika Tuhan bekerja, manusia pun hendaknya meneladani dia dan bekerja. Ini 3 teks kitab suci yang diberikan untuk menguatkan motivasi kita dalam bekerja. Masih banyak teks-teks yang lain yang bisa kalian temukan sendiri. Baiklah,
Sebagai akhir dari pertemuan hari ini, kita berdoa bersama dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengajarkan kami untuk bekerja keras. Rahmatilah kami semua agar kami bisa belajar dengan rajin, mengerjakan segala tugas dengan hati ikhlas, dan mampu mengingat materi-materi pelajaran yang begitu banyak. Semua ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.